Satu baru berapa, Pak? Kelihatan kan? Angkat aja, Bu. Gendong. Bisa nggak gendong? Angkat aja, Bu. Ini videonya kok jadi tegang begini ya Pak Jokowi? Bukannya Pak Jokowi ini paling senang nih kalau ketemu dengan rakyat bersalam-salaman. Kalau ada pasukan berseragam gitu kan orang bisa jadi takut nih sama Pak Jokowi. Saya mau lihat pesannya. Mungkin pesannya bahwa ini lingkungan teroris. Karena Jawa Barat itu selalu beroposisi pada Pak Jokowi itu. Dalam pilpres, dalam apapun, atau dalam survei. Masyarakat Jawa Barat itu memang kritis terhadap kekuasaan, bukan pada hasil kekuasaan yang dijanjikan Pak Jokowi, tetapi pada fakta hari-hari ini. Dan itu memungkinkan persiapannya lebih, bukan sekedar lebih rumit, tapi lebih dramatis itu. Kan biasanya yang nggak terlihat lah pasukan pas pampres pasti sniper segala macam ada, tapi ini kok dramatis betul. Artinya musuhnya betul-betul udah di dekat gitu kan. Karena kalau kita lihat seolah-olah itu Pak Jokowi dikawal karena memasuki Kandahar itu, atau seperti lagi di Ukraina itu. Jadi kita mau cari tahu sebetulnya apa di belakang pameran itu. Nah, sebetulnya dengan mudah kita bisa pastikan bahwa Pak Jokowi ada di dalam penjagaan yang ditingkatkan. Karena krisis ekonomi, krisis sosial bisa berakibat sesuatu yang tidak diharapkan. Tetapi bagi rakyat, itu sinyal bahwa presiden artinya udah nggak dekat dengan rakyat lagi itu. Nah, sebetulnya legitimasi presiden yang turun drop drastis selama ini itu yang menyebabkan presiden atau penasihat presiden menganggap ini berbahaya. Dulu presiden dengan gagah berani datang ke pertemuan 212 di Monas, walaupun udah dilarang oleh aparat keamanan, tapi presiden merasa enggak, saya aman-aman aja. Lalu presiden memaksakan diri masuk ke Monas dan didampingi pada waktu itu oleh Panglima ABRI Gatot Nurmantio dan Kapolri Pak Tito tuh. Tapi aman-aman aja memang. Nah, sekarang bertemu dengan rakyat itu pengamanannya luar biasa. Jadi ada perubahan kualitatif di dalam sistem pengamanan presiden karena satu isu bahwa potensi sebut aja potensi kekerasan ada di mana-mana, di semua pojok kota. Ini mendebarkan kita karena belum pernah kita lihat ada seorang presiden yang dikawal super ketat semacam itu. Ini mengingatkan kita pada pengawalan presiden-presiden negara-negara otoriter, atau di Amerika Latin begitu, di Filipina juga begitu tuh, di mana-mana ada sniper. Jadi Indonesia akhirnya dilihat sebagai negara yang mengalami rasa aman karena di sekitar kita ada senjata. Kan itu konyol kan. Satu kampung dianggap, kalau kita bilang kampung Anda aman nggak? Ya aman lah kampung kami. Kenapa? Karena di sekeliling kita itu dijaga oleh Brimob. Itu artinya nggak aman. Karena aman itu mestinya tidak ada terlihat aparat pengamanan ada di sekitar kita. Jadi itu aman yang palsu sebetulnya. Kembali berjumpa dengan saya Tsun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Ini kita ketemu menjelang akhir pekan di hari Jumat.
Bung Rocky ya, dan tidak terasa Ramadan ini sudah memasuki 10 hari terakhir. Wah, ini biasanya putaran yang paling berat ini Bung Rocky kalau udah 10 hari terakhir ini ya. Sama juga seperti ini, kalau Liga Sepak Bola ini udah kompetisi Liga 1, bukan Liga 2 lagi. Ya, tapi kompetisi yang juga berbahaya itu. Ya, karena bisa tergelincir oleh minyak goreng yang licin. Oke, itu ramai sekali memang soal Wilmar Nabat Indonesia itu kan komisarisnya si Master Parulian Tumanggor itu kan dia kemarin foto-fotonya yang beredar dengan Pak Luhut, dengan Pak Muldoko, tapi ini yang lebih ngeri-ngeri sedap itu adalah dia ternyata jadi sponsor dari Persis Solo itu ya. Itu rame di media dan saya juga baca akhirnya si Kaisang memutuskan untuk memutus kontraknya dengan Wilmar. Nah, di luar itu juga kemarin ada demo mahasiswa, Bung Rocky kan ya, demo 21 April berlangsung dan mereka tetap menyatakan kecewa pada Jokowi dan akan menggelar aksi kembali. Nah, di luar itu yang juga ini viral di media sosial ini, video ini menarik sekali ketika Pak Jokowi berkunjung ini kalau nggak salah di pasaran ini, di pasar Cisarua ini. Cisarua itu daerah Bogor ya, Bung Rocky ya. Itu ada pasukan pengamanannya kok bikin serem juga ya. Coba kita coba kita lihat nih videonya ya, Bung Rocky. Ini beredar luas ini. Satu baru berapa Pak? Kelihatan kan? Angkat aja Bu, angkat. Gendong. Bisa nggak gendong? Angkat aja Bu. Ini videonya kok jadi tegang begini ya Pak Jokowi. Bukannya Pak Jokowi ini paling senang nih kalau ketemu dengan rakyat bersalam-salaman. Kalau ada pasukan berseragam gitu kan orang bisa jadi takut nih sama Pak Jokowi. Saya mau lihat pesannya. Mungkin pesannya bahwa ini lingkungan teroris. Karena Jawa Barat itu selalu beroposisi pada Pak Jokowi itu. Dalam pilpres, dalam apapun, atau dalam survei. Masyarakat Jawa Barat itu memang kritis terhadap kekuasaan, bukan pada hasil kekuasaan yang dijanjikan Pak Jokowi, tetapi pada fakta hari-hari ini. Dan itu memungkinkan persiapannya lebih, bukan sekedar lebih rumit, tapi lebih dramatis itu. Kan biasanya yang nggak terlihat lah pasukan pas pampres pasti sniper segala macam ada, tapi ini kok dramatis betul. Artinya musuhnya betul-betul udah di dekat gitu kan. Karena kalau kita lihat seolah-olah itu Pak Jokowi dikawal karena memasuki Kandahar itu, atau seperti lagi di Ukraina itu. Jadi kita mau cari tahu sebetulnya apa di belakang pameran itu. Nah, sebetulnya dengan mudah kita bisa pastikan bahwa Pak Jokowi ada di dalam penjagaan yang ditingkatkan. Karena krisis ekonomi, krisis sosial bisa berakibat sesuatu yang tidak diharapkan. Tetapi bagi rakyat, itu sinyal bahwa presiden artinya udah nggak dekat dengan rakyat lagi itu. Nah, sebetulnya legitimasi presiden yang drop drastis selama ini itu yang menyebabkan presiden atau penasihat presiden menganggap ini berbahaya. Dulu presiden dengan gagah berani datang ke pertemuan 212 di Monas, walaupun sudah dilarang oleh aparat keamanan, tapi presiden merasa enggak, saya aman-aman aja. Lalu presiden memaksakan diri
masuk ke Monas dan didampingi pada waktu itu oleh Panglima ABRI Gatot Nurmantio dan Kapolri Pak Tito tuh. Tapi aman-aman aja memang. Nah sekarang bertemu dengan rakyat itu pengamanannya luar biasa. Jadi ada perubahan kualitatif di dalam sistem pengamanan presiden karena satu isu bahwa potensi sebut aja potensi kekerasan ada di mana-mana di semua pojok kota. Ini mendebarkan kita karena belum pernah kita lihat ada seorang presiden yang dikawal super ketat semacam itu. Ini mengingatkan kita pada pengawalan presiden-presiden negara-negara otoriter atau di Amerika Latin begitu, di Filipina juga begitu tuh, di mana-mana ada sniper. Jadi Indonesia akhirnya dilihat sebagai negara yang mengalami rasa aman karena di sekitar kita ada senjata. Kan itu konyol kan. Satu kampung dianggap, kalau kita bilang kampung Anda aman nggak? Ya aman lah kampung kami. Kenapa? Karena di sekeliling kita itu dijaga oleh Brimob. Itu artinya nggak aman. Karena aman itu mestinya tidak ada terlihat aparat pengamanan ada di sekitar kita. Jadi itu aman yang palsu sebetulnya bangsa ini. Ya pesan yang sampai betul tuh kita apa setegang itu gitu. Kalau toh ada kan biasanya pengamanan tertutup, biasanya pas pampres kan seperti itulah ya. Mereka ada di mana dan mereka sudah terlatih menghadapi kerumunan-kerumunan massa itu memang udah makanan sehari-hari lah dari pas pampres. Tapi kalau kemudian ada semacam ini kesannya ada show of force kan gitu. Kalau yang tadi kita lihat itu orang jadi berpikir ada sesuatu ini kan gitu. Ya dan akhirnya yang timbul penceritaan buruk pada presiden. Presiden tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Karena itu dia mesti dikawal secara berlebihan. Jadi itu sinyal dan ini akan jadi ukuran bagi internasional juga untuk melihat wah gimana kita diundang nanti ke G20 bulan November nanti apakah segini Indonesia tuh. Apa bedanya G20 di Bali dan G20 di Kiev di Ukraina itu kan jadi begitu problemnya dan lebih dari itu para investor juga menganggap tidak aman Indonesia karena itu sebaiknya mari kita rame-rame membatalkan MOU itu kira-kira begitu. Jadi percakapan di dalam mungkin di kalau kita bayangkan pagi ini ada percakapan di pusat financial di Singapura, lalu 2-3 konglomerat bicara, wah Indonesia gawat ya, Presiden Jokowi aja terpaksa mesti dikawal. Jadi bagi masyarakat finansial dunia menganggap Indonesia itu negeri yang berbahaya. Itu sinyal buruknya begitu. Dan ini kan faktanya memang begitu. Tapi kita selalu mau melihat apa sebetulnya yang bisa menyelesaikan bangsa ini. Kalau pembelahan sosial itu nggak dieratkan ulang. Jadi jangan berharap bahwa ada keyakinan internasional untuk masuk ke Indonesia, baik di dalam pariwisata atau berbisnis. Kalau sinyal-sinyal yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi adalah justru atau tertangkap oleh lensa internasional bahwa bangsa ini bangsa yang sudah terbelah. Ya, kan ini kemudian orang juga bisa mengkait-kaitkan karena kemarin sebelumnya Densus 88 itu melakukan penangkapan di Sumatera Barat dan katanya mereka ini NI Negara Islam Indonesia itu siap akan menjatuhkan Presiden Jokowi sebelum tahun 2024 dan pandai besi dan golok juga sudah disiapkan kan kemudian bisa kemana-mana ini kan analisisnya ya Bung Rocky. Iya, tapi Indonesia bisa bangkrut atau presiden jatuh bukan karena aktivis-aktivis atau teroris yang mereka sebut negara Islam NII. Tapi Indonesia bisa jatuh, presiden juga bisa jatuh karena harga minyak nggak bisa lagi dia kendalikan itu. Kalau Pertamina gagal disuntik, utangnya nggak dibayar 90 triliun dalam 1 bulan ini, itu artinya kita akan mengalami kelangkaan bahan bakar dan kelangkaan itu justru yang bisa membakar bangsa ini. Karena ini soal basic needs, soal hidup orang itu. Kalau teroris itu soal ideologi itu nggak ada hubungannya dengan semacam ketakutan. Orang nggak pernah merasa takut dengan apa yang disebut negara Islam Indonesia itu masa lalu yang udah kita sepakati untuk tidak lagi berorientasi ke situ. Dan faktanya partai-partai politik yang berbasis Islam juga penambahan elektabilitasnya kan tidak pernah melampaui 50%, sehingga nggak ada sebetulnya basis sosial untuk berpikir tentang negara Islam Indonesia gitu. Jadi ini juga hoax yang diedarkan oleh istana. Saya menganggap begitu, terlalu diberlebih-lebihkan. Apalagi kalau dipamerkan bahwa itu terkait dengan faksi NII yang ada di Jawa Barat itu.
yang biasanya ada di sekitar gunung di Cianjur, yang tempat saya naik gunung dan mana-mana aja. Ya. Oke, ini berkaitan dengan Presiden Jokowi, dan Anda kan selalu bicara tentang G20. Kemarin memang sudah mulai nih test case-nya ini ketika Sri Mulyani memimpin Menteri Keuangan G20, ketika bicara Rusia, akhirnya Amerika dan sekutunya walk out. Nah, saya kira ini mereka cuma kasih warning aja, ini baru level Menteri Keuangan ya, ini belum level Presiden loh, gitu. Ya, sinyal itu yang mestinya ditangkap oleh Presiden Jokowi, bahwa negara Barat nggak menyukai posisi Indonesia di G20 terhadap Rusia. Dan itu fakta keras kita, bahwa Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Itu faktanya yang dilarang oleh hukum internasional tuh. Tapi ya nggak paham, Pak Jokowi nggak bisa menangkap sinyal itu. Bahkan saya baca Pak Luhut masih pamer di Twitternya atau di Instagramnya bahwa dia ketemu dengan Michael Bloomberg, seorang investor besar dunia yang akan membantu proses pebisnis Indonesia tuh. Lalu dianggap bahwa itu sinyal bahwa ya akan terjadi investasi baru. Tapi itu kan klaim Pak Luhut yang dia tulis sendiri di dalam media sosial dia tuh. Tanpa kita harus analisis, kita anggap bahwa Pak Luhut sebetulnya cemas karena itu beliau menulis optimisme itu. Sementara Sri Mulyani pesimis terhadap hasil-hasil G20 kemarin di Washington, karena diboikot sebetulnya oleh negara-negara Barat yang nggak mau hadir waktu Rusia ngomong tuh. Jadi sekarang kita mulai mengerti betapa rapuhnya pengetahuan kita tentang global politics. Bukan pengetahuan kita, pengetahuan Pak Jokowi tentang global politics. Ini juga variabel yang mesti kita hitung terus, karena G20 nanti itu bisa-bisa nggak dibuka lagi oleh Pak Jokowi dan oleh presiden lain. Jadi itu sebetulnya yang mesti kita waspadai. Sambil kita mengerti bahwa memang keadaan ekonomi tidak mungkin diselamatkan dengan cara-cara yang konvensional. Ada cara lain misalnya, selamatin ekonomi, yaitu pastikan bahwa IKN batal. Kalau Presiden bilang oke, 400 atau 700 triliun yang diproyeksikan membuka biaya IKN, oke, kita potong aja dan kita hanya akan bikin istana kepresidenan, bukan ibu kota di Kalimantan. Nah itu paling butuh 1-2 triliun. Tapi kalau masih ngotot bikin IKN, itu seluruh hak rakyat untuk dapat kesejahteraan itu batal karena ambisi presiden. Itu yang kemudian dikritik oleh luar negeri, bahwa Indonesia sebetulnya bisa berhemat dari IKN supaya alihkan itu pada soal-soal kesejahteraan, dan itu nggak ingin dilakukan Jokowi karena Jokowi ingin tinggalkan monumen yang disebut ibu kota baru yang udah pasti bangkrut. Bangkrut itu, bangkrut artinya bangkrut dan mangkrak. Oh gitu, saya tadi lagi mikir ini kosakata apa ini, itu rupanya kosakata baru. Oke, sekarang ada soal yang juga saya kira sejak kemarin malah itu jadi paling hit ya pemberitaannya, ini berkaitan dengan skandal mafia minyak goreng itu, dan ini lagi-lagi muncul nama putra Presiden Jokowi, ini Kaisang, karena salah satu sponsornya adalah Wilmar Nabati Indonesia, dan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita tahu juga kemarin kan Jaksa Agung juga menyatakan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi semacam berlakukan semacam kejahatan korporasi gitu ya. Bung Rocky, bukan hanya para eksekutifnya yang dihukum, tapi juga korporasinya bisa dihukum. Iya memang itu, dan mungkin karena berita yang makin lama makin jauh itu, makin jauh artinya makin mendekati kekuasaan justru, maka Kaisang dan timnya yang menerima sponsor dari Wilmar itu memutuskan untuk menghentikan perjanjian. Yang sebetulnya itu orang bertanya kok tumben reaksinya peka gitu. Tapi sebetulnya itu hanya menunjukkan bahwa ya seolah-olah mengatakan bahwa ya kami hanya berbisnis biasa tuh. Nah kalau berbisnis biasa maka dia nggak boleh batalkan itu. Kan pembatalan itu mesti di pengadilan. Justru nanti Wilmar bilang kok berbisnis tapi anda wan prestasi. Karena kami belum diputuskan pengadilan bersalah loh. Jadi kenapa Kaisang memutuskan kerjasama itu? Dari segi keperdataan itu tindakan yang keliru tuh. Bagaimanapun ada prinsip pacta sunt servanda dalam hukum perdata. Perjanjian mesti dilakukan sebelum dibatalkan oleh pengadilan karena gugatan satu pihak. Dan Wilmar memang secara publik orang tahu ini pasti masuk penjara, tapi belum dibuktikan pengadilan. Jadi sebetulnya etikanya itu tunggu keputusan pengadilan. Tapi kita mengerti bahwa ini mau dapat headline juga kan. Wah kami langsung batalkan.
Loh kalau Wilmarnya punya otak dia bisa gugat tuh, ngapain batalin? Kita aja belum dinyatakan sebagai terpidana kok. Jadi hal-hal begini yang akhirnya diputar-putar, orang anggap bahwa ini hanya karena takut terseret maka membatalkan. Maksudnya biasa-biasa aja. Jadi reaksi yang berlebihan justru menganggap bahwa memang keluarga presiden itu ada hubungan yang lebih dari sekedar bisnis dengan Wilmar. Ini analisisnya akan jadi sampai di situ. Ya, kan kemudian kita jadi teringat kasus yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun dong, Bung Rocky. Ya itu artinya memang semua hal di bawah karpet akhirnya terbuka. Begitu karpet itu digulung ya ternyata di bawahnya itu adalah sampah, ya di atasnya aja seolah-olah itu bersih segala macam. Jadi bagian-bagian ini yang harusnya diintai secara cermat oleh KPK. Mestinya KPK udah bereaksi lebih awal lah itu. Jangan tunggu Ibu Mega perintahkan jaksa agung lagi baru semua sibuk gitu. Nah kita balik lagi pada soal kita hari-hari ini. Bu mahasiswa sudah berdemo dan tidak ada tanggapan dari istana dan tidak ditemui oleh siapapun karena rupanya Presiden Jokowi lagi merenung tentang keadaan politik dan ekonomi kita dan dijaga ketat oleh aparat keamanannya. Tapi mahasiswa menganggap bahwa kalau tidak ada keterangan maka akan ada demonstrasi baru lagi tuh. Jadi kita lihat bahwa krisis ekonomi dipantau terus oleh gerakan mahasiswa dan itu tidak akan berhenti selama tidak ada kejelasan kehidupan politik kita jujur, kehidupan ekonomi kita itu tidak dikuasai oleh oligarki. Jadi kalau saya simpulkan, ini proses akan berlanjut terus. Apalagi hal-hal yang tadi jadi sembunyikan mulai terbuka bahwa ternyata bukan sekedar Wilmar itu bukan sekedar memainkan izin ekspor, tapi izin ekspor itu keuntungannya jatuh pada Kaisang. Kan logikanya orang begitu. Walaupun ini masih konstatasi, tapi orang berpikir, loh diam-diam ternyata Kaisang minta duit juga dari Wilmar tuh. Kan itu intinya tuh. Ya. Karena kan kalau kita lihat profilnya, Wilmar ini kan high profil lah. Dia perusahaan internasional dan basisnya itu di Singapura kan, Bung Rocky. Dan yang menjadi sponsor memang Wilmar Nabati Indonesia. Jadi yang anak perusahaannya di Indonesia. Dan pada waktu dia jadi sponsornya itu masih Liga 2 ya, Solo itu gitu. Jadi sebenarnya bukan sebuah klub yang cukup seksi gitu kalau digunakan untuk mendongkrak performa dari Wilmar gitu. Ya itu betul karena di belakang sponsor itu ada kepentingan politik tentu saja dan pasti perusahaan sepak bolanya Kaisang ini tahu apa aktivitas Wilmar sebetulnya. Itu kan dia suka dapat semacam insider info dalam soal-soal semacam ini. Dalam soal saham juga begitu-begituan lah. Tapi kita sebagai rakyat tidak ingin mendahului keputusan pengadilan. Tetapi publik menganggap bahwa ini adalah satu paket dengan teori oligarki. Jadi udah terima aja fakta bahwa Wilmar itu adalah bagian dari oligarki yang memang dari awal mengijon Presiden Jokowi di dalam semua kebijakannya tuh. Dan ijon itu yang kemudian netes ke anak-anak presiden. Itu tesisnya Ubaidillah Badrun dan itu yang mesti diterangkan oleh KPK. Jadi KPK sekarang juga harusnya percepat proses pelaporan Ubaidillah karena ada fakta baru kan yang sebetulnya bagian dari variabel yang diuji secara akademis oleh dosen UNJ yaitu si Ubed. Dan itu intinya. Ya. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Sorry. Ternyata ada satu berita lagi, saya nggak tahu ini menurut Anda layak dikomentari atau tidak ini. Soalnya ini soal Ade Armando gitu. Saya bacain aja sih, terserah Anda mau komentari atau tidak, saya bacakan saja. Ini kan ada komentar menarik ini dari seorang, tapi selama ini dikenal sebagai pengamat politik ini dari CSIS nih, J. Kristiadi. Dia yang rupanya dia bicara di Cokro TV dan dia menyamakan bahwa Ade Armando itu seperti pengorbanan Yesus gitu yang disiksa oleh bangsa Israel. Ini saya makanya sebenarnya ini perlu dibahas atau nggak apa-apa sih, saya baca aja deh. Gitu. Ya itu kita mau komentari tapi kita anggap apa pentingnya komentari Ade Armando lagi. Dan lebih gila lagi kalau kita komentar dari orang yang mengomentari Ade Armando seolah-olah itu adalah seorang juru selamat. Itu adalah mending kita 0% kan aja tuh komentar itu, tapi kita 0% di dalam soal threshold. Saya khawatir umat Kristiani nanti marah gitu kalau tiba-tiba Yesusnya
disamakan dengan Ade Armando. Dan kalau Anda komentar mama lucu-lucu itu, saya nggak mau bacain deh karena ini bulan puasa nanti malah saya ikut gibah itu. Oke, baik, kita nolkan saja Bung Rocky ya, 0%. Ya. Salam.